Bapak Ibu dekat dengan gunung yang sangat berbahaya yaitu Gunung Raung, dan juga pengaruh negatifnya kalau kacamata manusia itu negatif, tapi sebenarnya nggak negatif. Ada bencana geologi kata manusia, ada erupsi gunung api katanya itu bencana, ada gempa bumi katanya bencana, ada tsunami katanya bencana, ada gerakan tanah katanya bencana. Padahal itu bukan bencana, karena tidak ada manusia, itu tetap terjadi. Jadi sebelum Nabi Adam turun, itu sudah terjadi. Buktinya mana ada? Nah ini ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa bencana bisa terjadi karena ulah tangan manusia. Adalah dalam dua ayat. Yang pertama, Quran Surat Ar-Rum 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi peristiwa itu mengingatkan sebenarnya. Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu. Untuk para jamaah mengisi saf yang kosong dulu, biar yang belakang dapat tempat ya, merapat ke depan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Yang artinya, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat bisa menghadiri acara pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita bisa menikmati indahnya Islam sampai hari ini. Yang ketiga, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita. Saya sedikit memperkenalkan diri ya, pemateri kita yaitu Ustadz. Kalau di masjid saya panggil Ustadz, kalau di luar ya Mas Abdillah Baras. Beliau dari Kota Genteng. Dari Genteng. Beliau menjabat sebagai ketua Ijen Geopark. Betul ya? Ketua Ijen Geopark. Nah, beliau tuh orang yang mempelajari batu ya, fenomena alam, bagaimana terjadinya air terjun, kenapa Gunung Raung itu berbentuk seperti mangkuk. Nah, itu beliau ahlinya. Bapak-bapak kalau punya akik ya bisa ditanyakan dulu. Beliau tahu itu beberapa ya Mas ya. Langsung saja kesempatan ini saya kasih ke beliau, kepada Ustadz Abdillah Baras. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengajian Ahad pagi Masjid Al-Ihsan kali baru yang saya anggakan. Jadi mohon izin memperkenalkan diri lagi ya. Jadi yang pertama tadi kan diri saya sebagai ustaz. Nah, saya mungkin kurang sepakat karena saya lebih kepada menggiatkan ilmu-ilmu kebumian, dan kebetulan ya
kaitan erat dengan Islam, nah sehingga harusnya ini bisa sinkron. Nah, sehingga hari ini saya mencoba mengenalkan fenomena alam yang mungkin sering difitnah sebagai bencana oleh kita bersama. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi seperti itu. Jadi saya itu lebih kepada menggiatkan bagaimana kemudian fenomena-fenomena alam yang ada sebelum manusia lahir di muka bumi kemudian sering difitnah sebagai bencana oleh kita bersama. Saya kebetulan sebagai ketua Geopark Ijen dan kebetulan saya sebagai orang yang bergelut di ilmu kebumian, dan sekarang saya lagi menempuh studi S2 dan S3 di ITB di ilmu geologi, kira-kira begitu. Nah ini kemudian bisa kita lihat bagaimana kemudian ini contoh di daerah lain ada erupsi dari Gunung Merapi di Jogja 12 tahun yang lalu 2010 yang kemudian bisa meluluhlantarkan ratusan ribuan manusia dalam hitungan detik. Ini salah satu orang yang kemudian menulis di media sosial bahwa keluarganya menjadi korban yang sangat tragis. Nah ini yang baru-baru saja terjadi di daerah Banyuwangi dan 2 malam yang lalu juga terjadi, malam lalu juga terjadi. Ini banjir di mana-mana, ini longsor di Gumitir dan sebagainya. Apakah kemudian ini adalah sebuah bencana atau memang ini sudah ada zaman dulu sebelum ada manusia? Akan kita ulas hari ini. Ini yang di Kalibaru, yang di bawah sini kita bisa melihat rumah lulu lanta, kemudian itu kandang sapi. Saya sempat ke sana karena saya juga diminta untuk memberikan pendapat terkait bagaimana penyebab dan sebagainya. Dan akhirnya saya harus membawa Bapak Ibu sekalian ke sejarah bumi dulu untuk kemudian memahami apa yang terjadi di bumi saat ini. Jadi bumi ini sepakat di Al-Quran pun sama bahwa bumi itu diciptakan mungkin tidak tersurat bahwa bumi tercipta 4,6 miliar tahun yang lalu. Tidak tersurat, tapi tersirat. Nanti ada ayatnya di belakang. Jadi bumi itu diciptakan dari ledakan sangat dahsyat 13,8 miliar tahun yang lalu. Kemudian ledakan tadi kemudian menimbulkan debu, awan panas, kemudian berputar-putar kayak orang bikin arum manis, itu kan gula diputar-putar sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan. Kalau arum manis dibiarkan 1 malam, 2 malam menjadi padat. Nah itulah bumi. Dari gumpalan-gumpalan tersebut kemudian 4,6 miliar tahun yang lalu bumi terbentuk padat seperti saat ini. Tapi apakah sudah ada manusia? Belum. Kehidupan? Belum. Barulah diciptakan organisme pertama itu air, dan turunannya itu 3,8 miliar tahun yang lalu. Kemudian manusia baru muncul kalau di penelitian Nabi Adam itu 12.000 tahun yang lalu. Jadi kalau kemudian kita tarik di jam, maka manusia itu hidup di 1 detik terakhir di 24 jam. Jadi anggap aja umur bumi itu 1 hari, maka manusia itu hanya hidup di 1 detik terakhir, yaitu generasi kita ini mulai dari Nabi Adam sampai kita bersama. Maka tinggal tunggu waktu aja sebenarnya kiamat itu terjadi. Nah, ini kemudian dalil yang kemudian penciptaan bumi menurut Al-Quran disampaikan di Quran surat Al-A'raf ayat 54 bahwa penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, bintang-bintang untuk tunduk pada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maksudnya Allah Tuhan seluruh alam. Disampaikan di surat Fusilat ayat 12 bahwa menciptakan langit 2 masa. Jadi 2 masa. Tadi kan disampaikan 6 masa itu langit dan bumi. Berarti kalau langit 2 masa, buminya 4 masa. Itu lengkap dalilnya. Kemudian coba saya geser ke sini. Dalam skala waktu geologi pun sama. Jadi terdapat 4 periode sejarah bumi yang disebut sebagai eon. Yang saya bisa sampaikan di depan sama persis. Tapi ini secara saintifik, artinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran itu benar, tidak salah. Karena duluan ada Al-Quran, kemudian barulah ilmuwan-ilmuwan itu mulai muncul. Nah sehingga disampaikan bahwa oleh Allah bagaimana kemudian kita menganalogikan kok bisa 4,6 miliar tahun. Kenapa? Ini ada salah satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Artinya itu seperti, bukan persis. Misalkan kita bicara malam Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Jadi tidak bisa dihitung, pahalanya itu luar biasa. Begitupun juga
satu hari di akhirat sama dengan 1000 hari dunia, maka satu tahun di bumi itu bisa 365.000 tahun. Kan begitu, karena 365 hari. Maka kemudian 4,6 miliar tahun itu enteng, cuma ribuan tahun. Logis. Kenapa? Hari ini kita hidup di Masehi 2023. Berarti bisa dihitung. Logika manusia bisa nyampe ke sana. Karena kalau kita bicara matematika kita ya nggak akan nyampe. Tapi kalau matematika Allah itu tidak bisa dihitung oleh manusia, sehingga masuk akal bahwa bumi diciptakan 4,6 miliar tahun. Itu sepele bagi Allah. Sangat mudah untuk membentuk hal tersebut. Nah, sehingga ini saya tadi sampaikan, inilah manusia hidup di detik terakhir itu di hampir jam 12 malam. Manusia itu baru hidup, baru lahir, tapi bisa kita lihat alam itu lebih indah ketika tidak ada manusia. Alam itu tidak indah kalau ada manusia, karena rusak di mana-mana. Sekarang kita bisa merusak di mana-mana. Itu kita harus sepakat bahwa sekarang bumi sedang mengalami kerusakan, sehingga ya yang diperintahkan oleh Allah bagi kita sebagai khalifah ya tidak hanya mengurusi hajat hidup manusia saja, tapi bagaimana keseimbangan alamnya bisa terjaga, bagaimana air tetap ada, bagaimana oksigen tetap ada, dan sebagainya. Sehingga ini menjadi penting bagi kita bersama harusnya. Nah, ini kemudian lempeng-lempeng di bumi ya, mungkin saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Yang jelas ini Indonesia, tempat kita tinggal bersama, ada 3 lempeng yang kemudian menjadi dasar bagaimana kemudian kita sekarang bisa hidup. Kenapa? Karena dari lempeng ini kemudian muncul nih sumber daya geologi. 228 cekungan sedimen. Masjid ini dibangun, ada semennya, ada pasirnya, ada keramik, itu semua berhasil dari 128 cekungan sedimen di Indonesia. Kalau nggak ada itu masjid ini nggak berdiri. Maka zaman dulu orang pakai kayu, nggak pakai beton. Itu implikasinya. Kemudian ada 331 lokasi panas bumi. Di mana di Banyuwangi ada di daerah Kawahwurung pembangkit listrik tenaga uap berasal dari panasnya dari bawah bumi diambil kemudian dijadikan pembangkit listrik. Itu ada. Karena apa? Karena lempeng. Kemudian 421 cukup air tanah, sehingga saya dihidangkan ini teh. Teh ini kalau nggak ada airnya nggak akan bisa terhidang ke saya, kan begitu. Nah, sehingga itu karena ada cekungan air tanah. Dari mana? Dari geologi. Ada 15 unsur magmatik, sehingga Bapak Ibu dekat dengan gunung yang sangat berbahaya, yaitu Gunung Raung, tapi juga menciptakan kesuburan bagi daerah sini. Dan juga pengaruh negatifnya, kalau kacamata manusia itu negatif, tapi sebenarnya nggak negatif. Ada bencana geologi kata manusia, ada erupsi gunung api katanya itu bencana, ada gempa bumi katanya bencana, ada tsunami katanya bencana, ada gerakan tanah katanya bencana. Padahal itu bukan bencana, karena tidak ada manusia, itu tetap terjadi. Jadi sebelum Nabi Adam turun, itu sudah terjadi. Buktinya mana? Ada, nanti saya sebutkan di belakang. Nah, sehingga ini dari mana terbentuknya? Kalau nggak dari bencana alam. Bagaimana kemudian Gunung Raung dulu lancip seperti ini, kemudian sekarang puncaknya itu hilang kan? Dari mana? Dari erupsi tahun 1593. Sehingga sekarang Mas Fajrul sering bawa orang kan ke sana naik puncak sejati. Coba kalau itu nggak bujel, ya nggak se-eksotis itu Gunung Raung. Karena bencana kan kalau berarti kan. Gunung Ijen, kenapa punya kawah yang sangat indah? Karena kalau nggak pernah erupsi, ya nggak akan terjadi yang indah-indah seperti ini. Semua yang tadi saya sampaikan di sini ini adalah hasil dari bencana. Kalau manusia menganggap itu bencana. Tapi kenapa sekarang dinikmat jadi tempat pariwisata, menjadi tempat rihla, menjadi tempat takorup dan sebagainya lah. Artinya itu persepsi kita yang salah, sehingga saya coba kemudian membuat ini menjadi lebih lurus, kira-kira begitu. Nah, ini kemudian saya membahas ayat ini dalam surat An-Naml ayat 60, apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun berpemandangan indah yang kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Gak ada manusia bisa menciptakan pohon, tidak ada. Satupun manusia menciptakan pohon gak bisa, hanya bisa memodifikasi. Itu pun niru yang ada di alam. Jadi manusia tidak pernah menciptakan, hanya menemukan. Pesawat itu menemukan burung, kan burung itu dari burung, burung itu kan bisa terbang. Kemudian manusia memodifikasi bikin pesawat. Jadi manusia nggak pernah menciptakan, tapi menemukan. Artinya ide itu dari alam. Bagaimana kemudian muncul ide tukang bangunan bikin fondasi? Ya lihat dari tanah. Tanah itu kalau kita lihat di bukit pasti kalau ditambang itu bawahnya batu-batu. Sehingga tanah yang bawahnya banyak batu-batunya lebih stabil daripada tanah yang kemudian tanah-tanah saja.
Kemudian diidentifikasi, jadilah sekarang jadi metode pembangunan. Jadi manusia tidak pernah menciptakan, hanya menemukan. Yang kamu tidak akan mampu, apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ketiga, penciptaan bintang untuk menghias langit agar indah. Jadi bayangkan kalau malam, kalau mendung kan langit tidak indah. Maka kemudian diciptakan bintang-bintang untuk menghias langit ketika malam. Makanya ada sekarang orang fotografi di malam hari Milky Way katanya. Nah sehingga tidak ada manusia yang bisa menciptakan itu. Keempat, menciptakan langit berlapis-lapis agar dunia seimbang. Pada surat Al-Mulk ayat 3-4 dia juga menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, ada kamu melihat suatu celah? Tidak ada. Tidak ada yang tidak seimbang. Saya kemarin membahas bagaimana kemudian gunung itu subur, laut gersam menurut manusia, tapi Allah adil, dikirimlah sungai dari Gunung Raung hingga ke Kalibaru, hingga ke mana? Hingga ke Pesanggaran, hingga ke Muncar. Kenapa? Mengirim tanah-tanah yang kemudian subur lewat sungai, kemudian dibuat banjir 100 tahun sekali. Tanah yang tadi di dalam di dalam sungai kemudian dilimpahkan ke kanan kiri. Tapi ternyata sekarang diisi manusia, sehingga ketika dilimpahkan ke kanan kiri atap rumah manusia. Tujuannya apa? Menciptakan keseimbangan. Subur tidak hanya di gunung, tapi juga di dekat laut. Tsunami itu kata manusia adalah bencana, padahal itu memuntahkan tanah-tanah yang subur yang ada di bawah laut, kemudian dimuntahkan ke daratan. Kotoran-kotoran ikan yang kemudian bisa menyuburkan tanah dilempar lewat peristiwa tsunami, tapi manusia bilangnya bencana. Jadi keseimbangan sudah diciptakan. Sebelum ada manusia, tsunami sudah terjadi, gunung sudah meletus, banjir sudah terjadi. Tapi kemudian itu karena ketika ada manusia tinggal di sana katanya bencana alam. Karena soal merugikan manusia. Andai kata nggak merugikan manusia, maka tidak bisa dibilang bencana. Kalau misalkan ada banjir kemarin atau tsunami di pantai selatan Pancir 94 nggak ada pemukiman, ya kan nggak ada apa-apa kan, nggak ada masalah. Itulah Allah sudah menciptakan keseimbangan, tapi manusia salah persepsinya. Katanya alam menyerang manusia, padahal alam nggak pernah menyerang manusia. Kira-kira begitu. Nah ini kemudian seperti ini, tsunami Aceh, ini erupsi gunung dan sebagainya. Ini longsor, banjir dan semuanya. Ini bukan hal yang aneh, ini adalah hal yang biasa terjadi sebelum ada manusia. Hanya saja manusia salah tempat tinggalnya. Nah ini ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa bencana bisa terjadi karena ulah tangan manusia. Adalah dalam 2 ayat. Yang pertama Quran Surat Ar-Rum 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi peristiwa itu mengingatkan sebenarnya. Misalkan ada tsunami kemudian banyak pemukiman, ya diingatkan, ya jangan tinggal di sana lagi kalau nggak ingin kena tsunami, karena tsunami akan datang kembali. Saya ada datanya. Jadi tsunami itu nggak datang sekali. Saya pernah ketemu sama orang Pacer yang pernah terkena tsunami 94, korban keluarganya. Sampaikan sama beliau bahwa tsunami tidak akan datang kembali. Katanya begitu. Padahal tsunami itu datang kembali, ada datanya. Tahun 18 sekian, tahun 1900 sekian datang di Pacer. Tapi manusia nggak pernah belajar dari yang lalu-lalu. Bagaimana yang selanjutnya Quran Surat Asy-Syu'ara 151 dan 152, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Jadi manusia melampaui batas, yaitu mereka membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Maka kemudian ayat ini memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa menjaga alam. Karena kita biasanya cukup hablum minallah, hablum minannas, tapi nggak pernah membahas perilaku manusia terhadap alam. Hablum minallah nggak pernah dibahas. Sehingga ya kita pakai air waktu wudu kan Nabi cukup 750 ml kalau saya baca. Kalau mandi hanya 5 kali dari air wudhunya. Kita kan enggak, kerannya segede-gede ya kan. Kenapa? Ya karena kita itu melampaui batas. Itu karena kita banyak air. Coba bayangkan saudara-saudara kita di Afrika yang mungkin airnya enggak ada. Akhirnya mereka harus mengirit-irit. Nah ini kemudian disampaikan, manusia melampaui batas apapun. Kalau ada makanan prasmanan ya, habisin sebanyak-banyaknya, habis itu jadi sampah organik. Makanya di Indonesia 70% sampahnya organik. Jadi kalau keluarganya isinya 10, masanya 20, 15, sehingga 5, 10 kebuang. Itulah sampah organik. 70% manusia menciptakan sampah.
organik. Kenapa manusia ini? Tiba sudah melampaui batas, sudah benar ini. Jadi firman sudah benar, nggak salah. Ya kita ini adalah bagian dari itu. Kira-kira begitu. Ayat mengenai kebencanaan. Ini saya mungkin nggak bahas ya karena nanti kepanjangan. Nah ini saya bahas ini sekarang. Semua berawal dari lempeng bumi. Bapak Ibu ini tinggal di sini di warna oranye. Mana saya ini ya? Bapak Ibu tinggal di sini di warna oranye. Bapak Ibu ada di dua lempeng ini. Yang warna oranye ini batas lempengnya kalau buka Google Map ada lempeng Indo Australia ini di sini. Kemudian lempeng Eurasia di sini. Inilah yang menyebabkan kita mempunyai gunung api, kita punya gempa bumi, kita punya tsunami. Kita bisa lihat akhirnya dari lempeng tadi bertemu menghasilkan gunung api 129 di Indonesia. Nomor 2 terbesar di dunia. Sehingga Indonesia jadi tanah yang subur, tanah yang kemudian diinginkan oleh banyak orang-orang asing datang ke sini karena mengincar ini semua. Maka kemudian di Pulau Jawa 60% manusia yang paling banyak di Indonesia di Pulau Jawa. Kenapa? Gunung apinya 35. Hanya luasnya kecil. Ini sepertiga Sumatera hanya 30 gunungnya. Maka di Sumatera manusia lebih sedikit. Kenapa? Karena gunung api 35, ya berarti sungainya dihitung aja. Kalau satu gunung ada 6 sungai, berarti ada 100 sekian sungai. Berarti ada apa? Ada tumbuhan yang sangat luar biasa, ada hewan yang sangat luar biasa, dan semuanya lengkap. Oksigen melimpah sehingga Jawa itu menjadi tempat yang padat. Ini tadi saya sampaikan lempengnya. Ini lempeng Eurasia, ini lempeng Indo Australia. Kemudian posisi kita di sini ya. Dan teori lempeng itu sudah ada di mana? Di Al-Quran. Tapi kenapa orang Barat yang terkenal? Nih, sesungguhnya Allah telah berfirman tentang hal ini sebagai tertuang dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 88. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang kau kira tetap di tempatnya. Padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu pekerjakan. Alfred Wegener tahun pada abad 14 yang lalu mengemukakan lempeng tektonik. Kenapa yang dikenal orang Barat padahal di Al-Quran ada? Ya karena kita tidak pernah mempelajarinya. Yang tersirat dibiarkan tersirat, kita nggak mau bikin suratnya kan. Sehingga apa? Ya yang terkenal orang Barat yang di ilmu geologi ini yang saya pelajari, bukan Islam. Teori lempeng tektonik telah dituliskan oleh Alfred Wegener pada 1 abad yang lalu. Namun pada 14 abad yang lalu Al-Quran telah menjelaskan secara tersirat soal penyebab fenomena kebumian yang ini disebut dengan teori lempeng tektonik. Jadi ternyata kalau kita bedah isi Al-Quran, isinya semuanya sains, pengetahuan. Nggak ada tahayul yang kemudian tidak bisa dilogikakan, semua bisa dilogikakan. Yang bahas malah orang Barat akhirnya. Mereka nggak percaya Islamnya, tapi mereka ambil yang baik-baiknya. Kan begitu. Kenyataannya seperti itu. Teori turun-temurun genetika Mendel yang menyampaikan orang Barat. Padahal Nabi sudah sampaikan bahwa manusia tercipta dari Adam, kemudian ada turunannya, ada berkulit merah, ada berkulit putih dan sebagainya. Itu hukum Mendel. Kalau kita pernah belajar biologi, ada apa? Turun-temurun, misalkan penyakitnya, misalkan warna kulitnya dan sebagainya. Itu dibahas oleh Nabi. Tapi yang terkenal Mendel di biologi di sekolah, bukan Nabi Muhammad junjungan kita. Itu kan miris. Nah sehingga ini saya coba jelaskan. 55 juta tahun yang lalu inilah Banyuwangi, semuanya lautan termasuk Kali Baru. Dari mana ini penelitian? Kemudian ini lempengnya ini dua, ini 1, 2 ini lempeng Eurasia, ini lempeng Indo Australia, ini selatan, ini di Pulau Merah sana. Kali Baru di sini lah kira-kira. Kemudian terus bergerak lempeng itu yang jadi disampaikan tidak diam. Gunung itu nggak diam, tapi dia bergerak, berjalan seperti awan ini bergerak menghasilkan panas. Gunung-gunung api di selatan, makanya ada Gunung Meru berdiri. Kemudian di sini ada Grand Vallon dan sebagainya, itu bekas dari gunung api yang pernah hidup 30 juta tahun yang lalu. Termasuk Kali Baru ini. Kumitir itu adalah bagian dari itu. Pernah kebayang? Belum pernah kan? Makanya longsor terus. Kenapa? Karena gunungnya sudah tua, 30 juta tahun. Kalau Raung kan jarang longsor, karena gunungnya masih muda, hanya 30.000 tahun umurnya. Yang ini 30 juta tahun, jadi bayangkan. Sering longsor, mau diapain kayak gimana? Gunung itu longsor terus, karena gunungnya sudah tua. Kemudian ini bergeser, gunung bisa hidup, bisa mati.
seperti manusia, bisa tidur. Gunung tidur mana? Sinabung di mana? Di Medan, di Sumatera Utara, 400 tahun tidur, 2010 bangun lagi sampai sekarang erupsi. Filipina Pinatubo, 500 tahun tidur, tahun 1991 lahir kembali, erupsi lagi. Jadi gunung bisa tidur, bisa hidup, bisa mati. Tapi di Banyuwangi gimana? Mati 15 juta tahun yang lalu. Buktinya apa? Sekarang ini nggak pernah erupsi kan? Gunung Kumiter nggak pernah erupsi, Grand Falon nggak pernah erupsi, Gunung Penyan nggak pernah erupsi, Gunung Meru Betiri nggak pernah erupsi, Malang Sari nggak pernah erupsi. Kenapa? Karena sudah mati, umurnya sudah terlalu tua. Nah, kapan kemudian muncul gunung api baru? Nah, ini muncul di utara. Karena apa? Teori lempeng tadi saya sampaikan ini. Lempengnya awalnya tegak, kemudian lempengnya landai, semakin landai berjalan seperti awan. Tapi berjalannya bukan dilihat seperti awan dilihat dari kita di langit, tapi di bawah berjalan lempengnya. Ini panasnya pindah-pindah dari selatan pindah ke utara. Akhirnya apa? Muncul gunung-gunung api baru. Salah satunya Gunung Raung. Nih, ini Gunung Raung. Ini Gunung Raung di sini. Itulah teori tektonik lempeng yang kemudian disampaikan di Al-Quran, tapi yang mengungkapkan Alfred Wegener. Orang Islam malah nggak tahu. Kira-kira begitu. Nah ini dari samping dilihat ya seperti ini. Yang tektonik lempeng ini lempeng Indo-Australia, ini selatan, ini lempeng Eurasia. Ketemu di tabrakan. Kalau tangan digesek-gesek kan itu panas. Padahal tangan hanya berapa mili tebalnya. Ini lempeng 20 km, 30 km saling bertumbukan setiap tahun. Terus menerus setiap hari. Akhirnya panas. Panasnya kemana? Pindah ke permukaan. Kalau semakin dalam bumi semakin panas, maka dia harus cari celah. Misalkan di masjid ini nggak ada AC, pintunya cuma satu. Orang panas pasti cari pintu kan. Ini pun juga cari pintu. Pintunya keluar ke permukaan jadilah gunung-gunung api. Mana kemudian ini gunung-gunung apinya? Kita bisa lihat ini gunung api di selatan Jawa sama, di Sumatera di bagian barat sama, karena kita satu tatanan Sumatera dan Jawa. Kita bisa lihat ini gunung-gunung api bekasnya nih, kasar-kasar. Kemudian bergeser ke utara nih, sama nih satu Jawa sama nih. Nih, ini bukti teori tektonik lempeng yang berjalan seperti awan, berjalan gunung apinya dari selatan ke utara. Nanti bisa ke utara lagi nih, ini di sini nih Gunung Baluran, di sini di Sumbawa ada Gunung Ringgit. Di sini ada gunung ini di sini di Selat Madura. Ada pengeboran kemarin minyak, di sini ada gunungnya. Jadi gunung berjalan seperti awan. Dari mana? Teori tektonik lempeng tadi. Alfred Wegener tapi yang mengemukakan yang secara saintifik, tapi di Al-Quran sudah ada sebenarnya. Kira-kira begitu. Lalu apa saja fenomena alam? Kalau difitnah bencana oleh manusia dari aktivitas jual lempeng, ada erupsi gunung dari lempeng, gempa dan likuifaksi dari lempeng, banjir dan longsor dari lempeng. Tsunami juga dari lempeng. Erupsi gunung api. Ini gunung apa? Gunung mana ini? Raung ini. Ini Raung yang meletus pada tahun 2015. Ini namanya kaldera Raung. Di sebelah sini ini ada Gunung Gadung. Ini Gunung Gadung yang kemudian ke arah Jember. Sebelum Gunung Raung lahir ada Gunung Gadung yang besar. Kemudian Gunung Raung muncul setelahnya. Menindih dia di atasnya. Nah, ternyata Gunung Raung pernah meletus tahun 1593 dan pernah menggegerkan seluruh dunia. 8 hari 8 malam banyaknya gelap gulita, Rusia gagal panen gandumnya, sungai di Inggris membeku, pandemi di mana-mana karena matahari tidak terlihat. Ini adalah buktinya. Raung 1593 sampai 1593 tahun tidak ada musim di muka bumi karena letusan Gunung Raung 1593. Tapi kenapa tidak disampaikan di masyarakat? Ya karena catatannya mungkin hilang. Yang catat orang barat ini. Yang catat orang barat nih. Untung masih ada buktinya. Sungai di Inggris ini membeku nih. Lihat orang nyebrang di sungai Thames namanya. Dinamakan dengan The Great Frost. Nih, Gunung Raung. Apakah kemungkinan muncul kembali? Bisa jadi. Jadi kita harus hati-hati. Loh iya. Karena ini siklus akan terulang kembali. Bapak Ibu batuk berapa kali saya tanya? Mulai lahir sampai sekarang. Ada yang pernah menghitung? Itu kan siklus. Karena kita hidup bermasyarakat, kita ketemu orang, kita kadang drop, kemudian ketularan, kadang kita terlalu capek, nggak makan, akhirnya batuk, flu. Nggak bisa dihitung. Sama gunung api nggak bisa dihitung. Dia akan terus batuk-batuk selama dia hidup. Kapan manusia berhenti flu dan ketika meninggal? Berhenti. Nggak akan flu, nggak akan batuk. Gunung pun sama.
Bayangkan ini Raub pernah menggegerkan dunia. Ini adalah saya tadi sampaikan, ada gunung yang sangat besar, Gunung Ijen, kemudian muncul gunung-gunung kecil ini. Raub adalah gunung yang paling muda, makanya gunung yang paling aktif di daerah ini. Karena dia paling kecil, paling muda, makanya dia masih banyak aktivitasnya. Ini bisa lihat Merapi, Ijen, Ranti, Pendil, Suket, Raub. Ada 6 gunung, berarti ada 6 potensi erupsi, ada 6 potensi banjir. Karena di masing-masing gunung punya sungai, berarti masing-masing sungai punya potensi banjir. Nah, kemudian inilah posisi Indonesia, negara kita tercinta nomor 1 di dunia sejarah fatalitasnya. Jadi sejarah fatalitasnya bukan yang baik-baik. Jadi kalau ada gempa bumi, ada gunung api meletus, yang paling banyak korbannya itu Indonesia. Karena punya 129 gunung api aktif dan abai terhadap hal tersebut, sehingga peringkat fatalitinya adalah Indonesia nomor 1. Bahayanya mana gunung api itu? Apakah cuma awan panas? Enggak, ada tsunami. Kayak Krakatau, gunung Krakatau meletus, masuk ke laut, tsunami. Kemudian ada lahar itu setelah erupsi, kemudian ada hujan, mengalir itu lahar. Ada gas vulkanik, ada aliran lava, ada gempa vulkanik, ada petir. Kan kalau Raub meletus kadang ada gempa. Kaca-kaca biasanya kalau dekat dengan gunung Raub bergetar, itu namanya gempa vulkanik. Banyak hal. Ini abu vulkanik yang bisa membahayakan paru-paru karena itu pecahan kaca masuk ke sini sehingga harus pakai masker yang dibasahi. Kemudian ini contoh gas yang kemudian mematikan manusia, hewan. Ini di sini karbon dioksida, karena gunung Raub ketika meletus mengeluarkan 1% karbon di dalamnya. Manusia setiap hari menciptakan berapa banyak karbon dari motor, dari knalpot, dari diesel. Gunung itu sangat baik loh, hanya 1% karbon yang dikeluarkan kalau erupsi. Manusia setiap hari itu berapa karbon dari kendaraan bermotor? Makanya pemanasan global sekarang. Jadi bayangkan, mana kemudian gunung itu memberikan bencana? Nggak ada. Habis erupsi lo subur tanahnya, orang nyawa, orang bikin kebun. Ini bisa membuat perubahan iklim, sehingga tadi disampaikan si Rusia gagal panen gandumnya. Ukraina pun sama, dan ternyata kemarin dihitung sama teman saya, letusan gunung Raub di tahun itu 7 juta kali lipat dari bom Hiroshima Nagasaki kekuatannya. 7 juta kali lipat dari bom Hiroshima Nagasaki. Sehingga tidak heran bahwa kemudian dunia geger, dunia hancur lebur. Gunung Toba 5 tahun tidak ada musim, 90% manusia mati. Gunung Toba ada catatannya, letusan terdahsyat sepanjang zaman. Jadi Allah kalau mau meluntangkan manusia itu gampang. Gunung api 1 diledakkan selesai. Karena gunung api itu tidak sehari 2 hari yang erupsinya, berbulan-bulan. Selesai. Tidak ada yang sulit. Gempa bumi, likuifaksi. Nah ini bisa melihat ini warna-warna merah. Kenapa Kalimantan sedikit? Karena Kalimantan tidak dilalui lempeng, ada 2, cuma 1. Makanya nggak ada yang tabrakan. Tapi di sini, tadi saya sampaikan di sini ada pertemuan lempeng sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua. Maka kemudian titik-titik merah ini adalah pusat gempa yang pernah terjadi. Jadi mau maksiat mau enggak, kalau tinggal di sini berbahaya. Karena memang ini jalur gempa. Makanya kita harus pilih tempat tinggal yang aman kalau kita ingin selamat. Tapi Kalimantan pun ada maksiat Pak, artinya tetap maksud saya begini. Jadi kita tuh dalam tatarannya kita harus memilih bahwa tempat tinggal itu juga harus aman. Kita harus menyelamatkan nyawa dan anak cucu kita, generasi kita. Bahwa manusia itu kan pasti ingin punya keturunan. Kenapa? Karena ingin meneruskan titahnya kan begitu. Nah sehingga harus kita memilih jalur yang aman. Nah kalau sudah terlanjur tinggal di daerah seperti ini ya kita cari jalur-jalur yang kemudian aman, bisa diidentifikasi. Ini adalah gempa di seluruh dunia, 500.000 kejadian gempa di seluruh dunia. Itu setiap tahun 500.000, maka tidak ada tempat tinggal yang aman di muka bumi. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari jalur yang paling aman. Ini 12%, 15% gempa bumi terjadi di wilayah Indonesia. Jadi dari 500.000 berarti 60.000-nya ada di Indonesia. Dalam waktu kurun 29 tahun, setidaknya dari 176 kejadian gempa bumi merusak dan 18 tsunami yang menyebabkan 280.000 korban jiwa. Ini yang di mana? Di Banyuwangi. Kita bisa melihat di Jawa ada gempa
yang paling besar 3 kali 8,5, 8,5 dan 8,1, dan di Banyuwangi ada 3 tsunami 1818, 1925, 1994. Artinya tsunami itu terulang kembali di selatan Jawa. Jadi tidak sekali di 94 toh. Berarti kemungkinan ada lagi. Kalau dihitung kemarin ini 60 tahun sekali. Berarti kalau itu ya kemungkinannya 30 tahun lagi akan datang. Bisa dihitung kok, gempa itu bisa dihitung, tsunami itu bisa dihitung perkiraannya. Gunung api pun bisa, ada metode penghitungannya. Nah, ini yang baru-baru terjadi di Turki. Sekarang kemarin baru 15.000 korban jiwa. Apakah terjadi di tahun 2023 saja? Ternyata tidak. Secara umum warga Turki memiliki pengalaman paling panjang bersama gempa bumi. Dari tahun 1138 ada 230.000 korban jiwa. Sekarang cuma 15.000. Ada 230.000. Ini berarti lingkungan masih kecil. Suriah, Palestina sama Turki. Karena ada sesar. Kita bisa melihat ada penelitian yang saya kemarin download. Ada 1138. Artinya apa? Gempa itu kembali datang di tempat yang sama dengan bangunan yang berbeda dan manusia yang berbeda. Datang kembali. Berarti kan siklus. Berarti kan manusia bisa mengantisipasi. Batuk bisa datang kembali. Tapi kalau manusia tidak makan gorengan, menjaga aktivitasnya, menjaga kondisi tubuhnya, insya Allah nggak batuk harusnya. Kan kira-kira begitu mitigasinya. Gempa tsunami Konstantinopel tahun 1509 disebut juga dengan hari penghakiman kecil pada zamannya yang terjadi di Laut Marmara, wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Pada 10 September 1509 ada 10.000 orang tewas. Terulang kan? Nah, kemudian 1822 Turki, Aleppo, Suriah terguncang oleh gempa, 7.000 kematian. Terulang 1999 terulang lagi 17.000 orang. Gempa berlangsung hanya 37 detik, nggak sampai 1 menit. 17.000 orang. Dan sekarang jam 4 pagi, jam 4 subuh, kemudian gempa 7, sekian, tapi sesar, dangkal, kemudian meluluhlantakan warga Turki dan Suriah dan juga sebagian di Palestina. Jadi ini terulang kembali 2023 dan kita bisa melihat ini kita bisa lihat ini ada rumah, ini ada sesar, ini bergerak rumahnya aman nggak? Aman kan? Nggak apa-apa kan? Karena manusia bisa memilih tempat tinggal yang aman sebenarnya, jalur-jalurnya ada. Itulah kemudian manusia dikasih otak yang kemudian sangat sempurna, makhluk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain untuk kemudian buat seperti ini sebenarnya. Itulah khalifah sebenarnya. Bagaimana kemudian khalifah tidak hanya berpikir mengelola alam, tapi bagaimana kemudian manusia tetap harus lestari. Kita bisa melihat di sini nih buktinya. Bisa kok aman kalau tidak di jalurnya. Bergeser ini. Tapi nggak apa-apa rumahnya, kenapa? Karena di jalur yang aman. Tapi kalau manusia tinggal di tengah-tengah sini, ya sudah terkubur. Itulah kemudian kemarin kita bicara Turki. Gempa bumi, ini gempa bumi kita bisa melihat ya. Tsunami kita bisa melihat, tsunami itu ada di air berarti gempanya di laut, kemudian dangkal. Jadi kalau kita punya akuarium, mana yang lebih dangkal, mana yang lebih cepat tergoyah kalau terkena getaran yang di atas atau di bawah? Kan pasti di atas, sehingga gempanya harus dangkal kalau tsunami itu. Jadi kalau gempanya di laut tapi dalam, insya Allah aman-aman saja. Tapi kalau misalkan gempanya dangkal itu harus berbahaya tsunami. Ini tsunami seperti ini kira-kira di Banyuwangi ada. Kalau di Banyuwangi ada bahasa lokalnya, kalau tsunami bahasa Jepang, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Di Banyuwangi ada sendiri namanya Banyulampeng. Maka saya lebih senang pakai bahasa Jawa. Kenapa ya? Karena di Jawa harus dikenalkan di bahasa ini, bahasa nenek moyang, kemudian mereka mungkin juga ilmuwan. Seperti orang Jepang bikin istilah tsunami, tapi tidak dihargai oleh warga kita, sehingga kita lebih senang pakai istilah asing kan begitu. Kan begitu kenyataannya. Ini Banyulampeng, Segoro Muka, Segoro Banjir. Di Jawa Barat ada Sagara Sabadaran, di Laut Ambon ada air turun naik, itu bahasa masyarakat, bahasa ilmuwan, bukan bahasa yang tidak ada maknanya. Kira-kira begitu. Ini likuifaksi kemungkinan nggak di sini, mungkin di daerah Glemor, di daerah Kendeng Lebu itu berkemungkinan ada likuifaksi karena sedimen, bukan dari gunung. Dan gunungnya pun sudah tua.
Ini di mana, di Palu ya kemarin ada gempa, ada sesar, terus ada tanah, bawahnya ada air. Jadi kayak bubur ayam, kemudian ada airnya. Kalau digoyang-goyang pasti yang lebih mudah menyatu. Yang atas turun ke bawah pasti yang ada airnya. Itulah kemudian likuifaksi. Jadi syaratnya ada gempa, kemudian ada tanah, dan tanahnya itu gembur. Maka kemudian nanti likuifaksi kayak di Palu 2018. Nah inilah kemudian kondisi Palu. Sudah ada gempa, ada zona patahan atau sesar, kemudian tanahnya gembur, ya selesai. Dan tidak sekali terjadi di Palu, itu berkali-kali. Kemarin Cimandiri, Cianjur, mulai tahun 1840 gempanya di situ dan merusak dan dangkal. Ya sama persis. Tapi kenapa manusia tidak berpikir? Tinggal di tempat yang sama. Maka kemudian saya sampaikan kemarin, Gunung Semeru mau meletus. Kemarin di Turki mau gempa, kucing-kucing itu berserakan, burung-burung itu terbang. Karena dia tahu punya alarm. Manusia itu kok enggak malah. Padahal struktur otaknya lebih bagus. Pasrahnya. Waduh ya pasrah. Tidak sayang terhadap nyawanya, Pak. Macan, kemudian mungkin rusa yang ada di lereng Gunung Semeru mau meletus tahu hawanya panas. Dan gunung itu kalau mau meletus mengembang, benar ini mengembang. Nanti kalau sudah meletus kempis lagi. Ada itu, benar. Dan mereka tahu turun, hewan-hewan itu turun ke bawah. Manusia kan nggak malah datang kan. Apalagi di sana ada tambang pasir yang kemudian jadi penghidupan. Tapi kan tidak begitu konsepnya, bahwa nyawa itu harus diutamakan. Buat apa kemudian kita datang kemudian kita mati kan sia-sia. Nah banjir ini menarik banjir. Jadi saya sampaikan, berarti minimal ada 6 banjir kalau ada 6 gunung. Nah di Rauk ada berapa sungai kan banyak sungainya. Ada yang ke Setail, yang kemana? Ke sungai ke Ringin Putih Muncar, ada yang ke ada yang ke Pesanggara, ada sungai di Palu ya. Ada macam-macam lah. Nah sehingga inilah kemudian apakah ada manusia aja kemudian banjir terjadi? Enggak. Ini ada namanya dataran banjir. Makanya di Jawa Barat, di Jakarta ada namanya Rawamangun. Pokoknya rawa-rawa lah. Itu daerah yang kemudian banjir setiap tahun karena memang dataran banjir. Di Bandung, Dayakolot itu tiap tahun ada banjir. Kenapa? Memang dataran tempatnya banjir, tempat berkumpulnya air. Yang salah manusia tinggal di sana. Harusnya menghindar. Nah ini namanya dataran banjir. Ini bisa lihat yang sebelah kanan ini sebelum banjir, ini yang kanan setelah banjir. Di mana kemudian luberan dari airnya di tikungan. Maka bisa dilihat tanpa mengurangi rasa hormat, saudara-saudara di Kalibaru, rumah-rumah di tikungan yang habis yang paling banyak. Kemarin di Kalibaru, waktu saya cek tikungan, kenapa air tidak bisa kering kayak Valentino Rossi? Kalau di tikungan, pasti meluber dan yang ada di tikungan dihabisi. Karena emang jalannya dia kan. Karena apa? Kalau ada dataran banjir berarti kapling sungai itu ada di sebelah kanan kiri. Makanya ada sepadan sungai. PUPR itu PU pengairan, PU Cipta Karya bikin peraturan tidak boleh bikin rumah di bantaran sungai 10-15 meter. Kenapa? Itulah dataran banjir. Tapi tersirat, nggak disurati. Kenapa? Alasannya. Tujuannya apa? Ketika hujannya tinggi, kemudian sungai punya lahan untuk mencurahkan di kanan kirinya. Dan tujuan sungai adalah meluapkan tanah-tanah yang ada di sungai menjadi tanah-tanah yang subur di sebelah kanan dan kiri. Tujuannya itu. Sehingga di masa lalu kita bisa melihat di pinggir sungai banyak tekakan-tekakan pohon. Silakan dicek. Sekarang habis kan? Tujuannya apa? Itu tadi tanah yang subur. Karena tidak semua langsung dapat dari Gunung Rauk tanahnya hingga masuk ke sungai. Sungai akhirnya dangkal karena setiap hari Rauk sungainya membawa pasir, membawa mineral dan sebagainya. Tapi di sungai akhirnya sungai dangkal secara alami. Maka banjir dalam rangka menormalisasi sungai sebenarnya. Jadi nggak perlu pakai begu. Jadi banjir itu adalah normalisasi sungai dari Allah. Kira-kira begitu. Mungkin banjir lagi Pasti. Tapi nggak tahu kapan. Ini adalah statementnya. Nah ini dataran banjir kita bisa melihat. Ini kaplingnya sungai kanan kiri. Makanya SHM sungai ini. SHM atas nama sungai bukan atas nama manusia sebenarnya. Karena haknya sungai memang. Nama dataran banjir akhirnya. berapa meter kira-kira? Tergantung, kalau sungai kecil ya 5-10 meter. Tapi kalau sungainya besar, sehingga di zaman dulu ada penelitian orang-orang peradaban sungai Nil, sungai Mesopotamia,
sungai-sungai Eufrat, Tigris dan sebagainya. Dan juga di Indonesia biasanya rumah-rumahnya pemukiman 500 meter dari sungai. Manusia butuh peradaban sungai itu betul, tapi tidak tinggal di situ. Mungkin perahunya di sana, mungkin dermaganya di sana, tapi tempat tinggal di sebelah yang lain. Kenapa? Kalau datang banjirnya pagi-pagi, siang-siang, aktivitas manusia mungkin manusia bisa menghindar, tapi kalau datangnya jam 2 malam, orang lagi tidur, habis lah itu. Tsunami Pacer 1994, jam 2 malam, nelayan hilang di sana, nggak tahu, pulang-pulang sudah habis keluarganya, rumah-rumah hancur. Jam 2 malam itu yang kemudian harus kita waspadai, karena bencana itu datangnya tidak pasti pagi hari kan, bisa malam hari. Jadi cari amannya 500 meter. Kalau menurut peradaban sungai yang ada di Kabupaten dalam penelitian, rumah-rumah masyarakat zaman kuno itu di 500 meter dari sungai. Jadi jarak aman. Kira-kira begitu. Ini Sungai Kalibaru ya. Ini sungai yang mengalir ke Ringin Putih Muncar. Jelas kemarin tuh kalau saya sampaikan alasannya simpel. Jadi manusia tidak menghargai pohon lagi, bahwa pohon itu pokoknya hijau. Jadi ternyata pohon yang tinggi, yang daunnya bertingkat-tingkat itu bisa memecah gelombang hujan. Jadi kalau ini kanopi hujan bunyi kata-kata gitu kan. Kenapa? Karena butirnya besar-besar. Tapi oleh Allah diciptakanlah pohon-pohon tinggi di lereng-lereng gunung. Kenapa? Tujuan untuk memecah supaya tadi gelombang yang segini jatuh di daun pertama paling atas, terpecah jadi 2 atau 3, turun semakin kecil sehingga masuk ke air menjadi butiran yang paling kecil sehingga tidak ada genangan air, tidak ada banjir. Itulah fungsi Allah menciptakan kanopi pohon. Tapi kemudian diganti kan, jadi tebu. Jadi dia nggak bisa nahan orang tegak begini tebu, dan daunnya kan waterproof, air kan langsung limpas kan. Tapi kalau misalkan daun-daun yang pohon-pohon sampai pagi kan ada embun yang keluar. Bayangkan manusia nggak pernah mengkaji sampai seperti itu. Nah, ya, kalau mungkin kalau kopi masih oke, tapi di lereng yang kemudian harus diatur. Sehingga inilah kemudian nikmatnya sebenarnya. Jadi pohon itu punya fungsi seperti itu, memecah butiran gelombang hujan supaya semakin kecil masuk dalam air dari butiran yang paling kecil. Manusia nggak pikir ke sana. Ini yang kemarin banjir nih tingginya ya bisa sampai 4 sampai 5 meter dari bawah sini. Ya bayangkan ini sungai itu hanya sungai. Tanpa mengurangi rasa hormat pada saudara-saudara yang ada di Kalibaru, ini hanya sungai sebenarnya. Makanya dataran banjir namanya. Banjir itu terjadi siklus lama, tapi semenjak ada manusia siklusnya semakin cepat. Jadi manusia hadir di muka bumi sebagai mempercepat banjir. Di Jakarta itu 1 tahun bisa 3 kali, 4 kali. Mungkin sebelum di zaman Belanda sudah banjir, ada catatannya. Tapi nggak sering sekarang. Kenapa? Karena sekarang ada resapan airnya, manusia terlalu banyak, nggak nampung, akhirnya manusia hadir sebagai mempercepat siklusnya. Mitigasinya, ya ini pengurangannya. Ini mitologi saya mungkin bahas sedikit. Jadi saya coba meluruskan juga bahwa Nyi Roro Kidul itu bukan yang dikirimi saja harusnya. Ini adalah cerita tsunami tahun 1600 di sepanjang selatan Jawa. Karena tsunami hebat tahun 1600. Jadi tahun 1600 abad 16 itu adalah tempat-tempat peristiwa besar di Pulau Jawa. Raung 1593, tsunami di sepanjang selatan Jawa. Kemudian ada gempa bumi di Sesar Lembang, Bandung di tahun-tahun itu. Makanya akhirnya muncul berbagai macam mitigasi atau cara. Mungkin Islam belum masif sekarang sehingga zaman dulu pakai mitologi Nyi Roro Kidul. Makanya dikasih baju warna hijau Nyi Roro Kidul. Kenapa? Karena memang tidak terlihat, nggak ada orangnya. Sehingga tidak boleh pakai baju warna hijau di pantai. Kenapa? Kalau hilang nggak ketemu. Karena hijau dengan biru itu blend, menyusahkan orang. Ini saintifik, bener nih. Jadi Basarnas itu bajunya oranye kalau mau cari orang di mana? Di laut. Tapi kalau TNI mau bersembunyi perang di hutan, baju warna hijau. TNI AL pakai baju warna biru kan? Kenapa? Karena kan sama-sama biru, nggak kelihatan kalau musuh. Nah tapi kalau misalkan manusia pakai baju warna hijau di laut kemudian hilang, nggak ketemu, itulah Nyi Roro Kidul memang nggak ada barangnya. Tujuannya untuk melarang orang untuk kemudian dekat-dekat dengan pantai selatan. Ini ada penelitian yang tahun 1600 jadi tsunami hebat mulai dari pantai
Sukabumi sampai Banyuwangi. Makanya kursinya di Banyuwangi ada apa? Parang kursi, Nyiro Kidul di sana, keratonnya di Jogja, hotelnya di Sukabumi. Tapi barangnya memang nggak ada. Tujuannya hanya untuk menakut-nakuti manusia supaya nggak dekat di sana. Kenapa? Karena tidak ada tsunami pun setiap tahun ribuan nyawa melayang di sana. Silakan dicek. Tahun ini aja sudah berapa orang mancing hilang, nelayan hilang. Padahal orang yang sering di sana, apalagi kita yang bukan orang sana. Itu tujuannya. Bukan dikirim saja. Nih. Ini klasifikasi gempa. Kalau sekarang Richter, magnitudo, zaman dulu sudah ada Lindu, Guntur, Kampa. Itu Jawa kuno. Sudah ada. Lindu itu gempa kecil, Guntur itu gempa gunung meletus. Kalau orang mau meletus itu Guntur. Kemudian Kampa itu gunung yang gempa yang besar. Jadi kalau sekarang 7, itu besar. Tapi pakai skalanya orang barat. Tapi orang Jawa dulu sudah ada Lindu, Guntur, dan Kampa. Tujuannya sama. Mungkin orang barat niru ini. Karena di sini banyak sumber ilmu waktu itu. Tapi sekarang hilang, tidak dikenal. Jejak gempa dalam naskah dan prasasti. Apakah di Al-Quran ada? Ada, nanti saya sebutkan di belakang. Prasasti banyak memuat peristiwa-peristiwa alam. Kitab Panaraton, Krakatau abad ke-5 meletus, dicatatkan di sini, sehingga disair-sairkan. Karena Roma Irama pun dakwah pakai lagu, sehingga orang zaman dulu pun belajar nggak harus pakai buku, pakai syair. Isinya apa? Gempa bumi, kempul asap, hujan abu, gurun lintar, gunung kelut, meletus dan sebagainya. Dan cerita itu dibahas oleh saintifik. Sampai di jurnal Jepang ada mitologi. Ini saatnya ambil contoh. Ini contoh kearifan lokal dalam mitigasi bencana banjir dan longsor. Bahwa bangsa Indonesia sudah keren, tapi ternyata nggak dihargai sama generasi kita. Ini di mana? Di mana ini? Ini di Lampung, ya. Jadi ada rumah panggung itu mitigasi banjir rumah panggung. Sekarang kan nggak rumahnya pakai beton di pinggir pantai. Kalau banjir nyalain banjirnya. Zaman dulu pakai upah, sehingga kalau banjirnya 2,5 meter, bikin upahnya 3 meter, sehingga ketika banjir rob datang, ya kayak di atas kapal aja kan orang tinggal, dan kayaknya kuat-kuat di Ketawang masih ada buktinya, masih ada rumah yang berdiri kokoh. Ini di mana? Di masyarakat Baduy yang ketika Covid pun nol, nggak ada. Kenapa? Karena masyarakatnya sangat menjaga alam. Bayangkan tidak mengubah aliran air. Jadi aliran air itu di sana diikutin, bikin sawah di sana, bikin pertanian di sana. Kemudian sama manusia kan dipindah-pindah, dipindah ke sana, pindah ke sana. Kalau di sana nggak boleh. Jadi mereka sudah punya PU pengairan, dinas, tapi dinasnya mereka punya klasifikasi hutan nih, hutan larangan, hutan produksi, hutan penyangga. Jadi hutan larangan nggak boleh ditebang sama sekali. Mereka sudah punya. Sekarang perhutani yang punya. Tapi kan modern, mereka sudah punya suluan suku Baduy daripada perhutani. Sehingga implikasinya apa? Suku Baduy sampai saat ini masih lestari, masih ada. Itulah fungsi manusia kemudian hidup, melestarikan keturunannya sebenarnya, supaya jejaknya tetap ada. Kalau misalkan kena bencana hilang, habis, sukunya habis, ya sudah tidak ada ininya. Kira-kira begitu. Saya cepat saja. Ini tsunami di Banyuwangi, ini ada Banyulampak, Soro banjir. Ini contoh masyarakat modern. Sebelah kiri ini masyarakat agak kuno, pakai kayu, tapi ketika gempa 2015 Lombok selamat. Hanya gentengnya jatuh, sebelah kiri enggak. Makanya zaman dulu gentengnya pakai apa? Pakai jerami. Kan gitu ya. Jadi orang zaman dulu sudah canggih, sudah pinter. Sekarang yang semakin bodoh kita sebenarnya. Ini hancur nih, beton full. Ini dalam satu lokasi yang tidak jauh. Tapi yang sebelah kiri hancur lebur, yang sebelah kanan masih aman. Ini orang modern, ini orang agak kuno. Tapi yang selamat orang agak kuno. Ini Nyiro Kidul, saya sampaikan ada lingkaran ini, sehingga ada Nyiro Kidul ini. Ini riptaran ini sebenarnya dimitigasi karena tidak ada tsunami pun orang langsung masuk ke Palu, hilang, nggak selamat. Sehingga ini adalah contoh yang logika yang paling sederhana. Di sini waktu ritual ini ada ratusan manusia di sana, tapi kenapa yang ditarik ombak oleh Nyiro Kidul malah yang ngirim saja? Kan nggak logis. Yang menghormati Nyiro Kidul yang ngirim saja kemudian tarik ombak. Kenapa? Karena mereka ritualnya di pinggir pantai, ketarik ombak. Maka memang Nyiro Kidul tidak ada implikasinya. Sehingga Nyiro Kidul perlu dipercaya sebagai mitologi, tapi tidak perlu dikirimi saja, tidak perlu kita bicara musyrik, kan begitu. Musyrik ketika manusia yang salah ini. Wong memang itu barang nggak ada kok. Barang untuk menakut-nakuti orang supaya orang tidak dekat dengan yang ini. Kenapa? Karena pemahaman masyarakat di masa lalu tidak sepintar orang sekarang mungkin. Sehingga harus pakai cara-cara seperti itu. Sehingga di Banyuwangi pun ada Damarwulan dan Jinggo nih. Gunung Raung meletus abad 16 pada saat purnama, pasang purnama. Purnama itu pada Damarwulan,
Gunung Raung itu menak jinggo, menaknya itu raja karena gunung yang paling tinggi, kemudian jingganya itu adalah lava. Maka kemudian gerhana bulan bertarung dengan lava gunung api pasca erupsi yang dahsyat. Gunung api meletus dahsyat biasanya pas purnama. Semeru 4 Desember tahun lalu pas banjir di sini pas pasang purnama. Krakatau pas pasang purnama. Kamalama pas pasang purnama. Gunung Raung pas pasang purnama. Kenapa? Gaya tariknya paling kuat. Gaya tarik paling kuat. Jadi kalau dapur mama sudah penuh, kemudian ini dapur mama sudah penuh, kemudian ditarik kayak ikat pinggang, akhirnya mamanya keluar. Jadilah erupsi yang dahsyat. Itu cerita rakyat yang berkembang. Itu bukan sesuatu yang kemudian harus ditakut-takuti, enggak. Ini cerita mitigasi sebenarnya. Ini dibahas nih, ada tesis yang bahas nih. Nih, catatan Belanda, ini tesisnya orang Indonesia. Belanda aja loh, mikirnya ke sana, kita mikirnya enggak ke sana. Nah ini peran warga lokal dalam mitigasi, sehingga kalau kita bicara mitigasi pasti lokal yang harus paling ngerti, kepala desa. Ini peristiwa Merapi 2010, modern lawan tradisional. Yang paling menang siapa? Tradisional. Kepala desa yang paling dipercaya, sehingga kepala desa harus pinter dan harus bisa memitigasi warganya. Karena tidak akan saya pernah ke Semeru 2021, PVMBG lembaga pemerintah kurang dipercaya, yang dipercaya masyarakat. Saya tahu sendiri ketika mau hujan datang sore, saya di sana lagi ambil sampel. Kemudian yang bilang orang BNPB nggak direken sama masyarakat, tapi yang kepala desa datang nyuruh pergi semua. Itu contoh sederhana. Dan ini bahan-bahan saya sudah banyak dipakai di beberapa media dan juga berbagai ceramah khotbah Jumat. Saya tidak pernah ceramah di khotbah Jumat karena saya bukan ustaz, sekali lagi saya bukan kiai, saya bukan ulama, sehingga harapan saya mungkin kalau memang data-data saya dibutuhkan yang ada kaitannya dengan cerita-cerita seperti ini bisa diterjemahkan atau disampaikan kepada jamaah yang lain, monggo saya sangat senang. Saya dengan senang hati karena selama ini saya nggak pernah mendengar ceramah-ceramah di Jumatan, bahkan di Masjid ITB sekalipun yang banyak orang intelek, ya kalau bicara ada bencana ya pasti maksiat, tapi maksiat seperti apa kalau dijelaskan. Sehingga dalam tataran saya, kalau kita punya otak, kemudian tidak manfaat untuk dengan baik untuk mempelajari apa yang pernah terjadi di lalu-lalu, kemudian mempelajari bahaya-bahaya yang bakal muncul, yaitu termasuk maksiat menurut saya. Karena kita diciptakan otak yang baik itu kemudian untuk dimanfaatkan dengan baik. Sehingga inilah kemudian apa implikasinya, bahwa agama itu harus masuk. Tidak hanya pemerintah, tapi agama ini masyarakat harus masuk. Apa dalilnya? Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Mitigasi dalam rangka memelihara kehidupan seorang manusia. Kalau misalkan manusia itu diselamatkan, maka generasi selanjutnya pasti akan selamat. Dan kita harus menyelamatkan umat Islam yang kemudian kita cintai ini dari bahaya-bahaya mungkin muncul dari gunung Raung pernah meletus, dari tsunami yang bakal muncul, dari banjir dan sebagainya. Apa yang kemudian menjadi mahal? Nyawa manusia, nggak bisa dihargai. Nggak bisa dihargai. Preman paling jahat sekalipun nggak bisa dinilai dengan uang harganya. Kalau anak istrinya kehilangan dia, siapa yang mau bisa mengganti? Nggak bisa diganti dengan uang. Jantungnya berapa, matanya berapa, tangannya berapa, harganya nggak bisa dinilai, tidak ternilai. Apalagi yang meninggal Pak Kiai, Pak Ustadz, guru, dosen, bisa nggak menciptakan dalam 1 tahun? Nggak bisa. Itu butuh berpuluh-puluh tahun untuk pencemaran seperti itu. Sehingga yang kita hargai adalah nyawa manusia. 258 ayat bermakna fenomena alam dalam Al-Quran. Jadi ya, harapan kita bersama setelah ini ya kita mempelajari Al-Quran tersirat untuk kemudian menyuratkannya. Karena semua peristiwa alam dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tersampaikan di sana. Dan semuanya rata-rata adalah cerita-cerita fenomena alam. Kaum Nabi Nuh hujan 365 hari, 1 tahun, karena ada ekor komet yang berlepas menghujani dataran banjir kaum Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh mitigasi bikin kapal. Karena saya yakin Nabi Nuh pasti dikelilingi oleh para ahli di waktu itu. Gak mungkin seorang bupati bisa dikelilingi para ahli, seorang presiden, masa seorang nabi tidak dikelilingi para ahli waktu itu? Pasti ada. Nabi Lut, kaumnya Sodom Gomora, karena sesar laut mati digerakkan, kemudian magmanya keluar, jadi batu panas menghujani masyarakat kaum Sodom. Itu ada catatannya. Di Alkitab, di Al-Quran ada yang bahas. Sama persis, tidak ada bedanya. Jadi, kalau misalkan tidak ada sesar laut mati digerakkan, kaum Sodom mati kena azab juga, HIV bersama-sama.
Jadi salah satu metodenya mungkin gunung meletus lewat sasaran laut mati. Tapi apakah kemudian kalau tidak ada gunung meletus nggak kena azab, Pak, ini bersama-sama itu juga azab. Ini adalah jejak manusia yang sebelah kanan, ya sebelah kanan ini odol, ini plastik, ini bungkus minuman, ini jejak rusa. Ini rusa di sebelah kiri di atas purwo. Jadi kita bisa melihat rusa yang otaknya segini, dia hanya meninggalkan jejak ketika mereka ke pantai. Manusia yang otaknya segini meninggalkan macam-macam ini. Jadi alam ini terlalu baik bagi manusia, terlalu baik. Semua telah diberikan kepada kita oleh Allah dan alam, baik yang secara sukarela maupun akibat dipaksa, bahkan diperkosa oleh manusia. Semoga alam segera sadar bahwa mereka sedang diberdaya oleh manusia dan begitu juga sebaliknya. Ini harapan kita bersama. Gunung tetap meletus, tsunami tetap terjadi, kemudian banjir tetap terjadi, tapi kita tetap hidup berdampingan dengan alam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau seperti itu akan saya tutup. Sebelum saya tutup, sedikit pengumuman hasil infak hari ini terkumpul 400.000 dan pemateri selanjutnya hari Ahad depan insya Allah diisi oleh Ustadz Abdul Latif dari Genteng. Baik, dengan berakhirnya kajian pada pagi hari ini, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.